saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema tujuan pernikahan Kristen. Ya, tujuan pernikahan Kristen. Ya, saudara, pernikahan itu ada tujuannya. Ya, saudara, kalau tidak ada kejelasan dalam sebuah tujuan dalam pernikahan, maka saudara, orang itu nanti tidak akan pernah sampai pada tujuan. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuannya apa. Untuk apa, saudara, ada pernikahan? Ya. Apa tujuan daripada pernikahan itu? Karena banyak orang tidak memahami sebuah tujuan dari pernikahan, tidak paham apa itu tujuan pernikahan, maka yang terjadi sering, saudara, pernikahan diakhiri dengan perceraian. Ya. Dan saudara, kalau perceraian yang terjadi, maka saudara, keluarga itu tentu, atau pribadi-pribadi itu tentu tidak akan bisa menikmati apa tujuan Tuhan dalam pernikahan itu. Jadi makanya saudara, ya, pemahaman tujuan tentang pernikahan ini harus benar-benar kita pahami. Jadi bukan sekedar menikah, bukan sekedar karena cinta, bukan sekedar karena misalnya dijodohkan, bukan sekedar memang setiap orang harus menikah, tapi saudara, ada tujuan yang lebih daripada tujuan-tujuan itu. Ya. Jadi saudara, seharusnya memang orang yang menikah harus tahu tujuannya. Ya. Tujuannya itu apa? Sehingga tahu saudara apa yang mau kita lakukan dalam sebuah pernikahan. Ya. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak memahami tujuan pernikahan, maka yang terjadi, saudara, rumah tangga itu bisa diakhiri dengan perceraian. Di mana kalau kita melihat sekarang, ya saudara, perceraian itu sudah menjamur di mana-mana. Dan saudara, seperti tidak ada masalah lagi kalau bercerai. Seperti perceraian itu adalah sebuah hal yang wajar. Padahal perceraian itu sebuah kebencian di dalam pandangan Tuhan. Kalau terjadi perceraian, itu saudara, dalam pandangan Tuhan, di mata Tuhan, perceraian itu adalah kebencian. Allah membenci perceraian. Ya. Allah tidak pernah senang dengan perceraian. Allah hanya senang dengan kesatuan, bukan perceraian. Ya, makanya saudara, sebelum seseorang menikah harus tahu apa tujuan daripada pernikahan itu. Saudara, langsung saja ya, kita pada judul 5 tujuan. Tolong, 5 tujuan pernikahan Kristen. Ya, saudara, berbeda dengan apa prinsip dasar dari pernikahan dengan apa tujuan dari pernikahan. Yang saya sampaikan di sini apa tujuannya, bukan apa prinsip dasarnya, bukan. Ya. Jadi saudara, sasaran kekristenan itu apa? Ya, apa tujuan daripada sebuah pernikahan? Nah, saudara, perhatikan. Saudara, tujuan pernikahan itu adalah untuk sebuah kesatuan. Ya. Saudara, yang pertama, tujuan pernikahan untuk kesatuan dalam menjalin persahabatan. Ya. Jadi saudara, seorang mempelai pria dan mempelai wanita itu dipersatukan untuk apa? Itu untuk menjalin persahabatan, untuk menjalin hubungan yang intim, untuk menjalin hubungan yang erat. Ya, jadi pernikahan itu bukan untuk menghasilkan sebuah pertengkaran dan pertengkaran. Tapi sebenarnya saudara, tujuan daripada sebuah pernikahan, tujuannya untuk kesatuan. Kesatuan membangun sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara kedua belah pihak, ya, pria dan wanita. Jadi saudara perhatikan, tujuan yang dinyatakan Allah untuk pernikahan itu ialah kesatuan yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi ini tujuannya. Ya, saudara, tujuan pernikahan itu
itu dilandaskan oleh apa kata firman Allah. Ya. Kalimat firman Allah berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu. Ya. Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saudara, tujuan pernikahan itu adalah untuk menyatukan. Halo, amin? Ya. Saudara, pernikahan itu menyatukan pria dan wanita. Ya, dipersatukan. Ya. Dan di mana saudara dikatakan dia meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Saudara, pernyataan ini itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Itu kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama menulis tentang bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Terus saudara, dalam kitab Matius pasal 9 ayat 5, Markus 10 ayat 7 sampai 8 dan Efesus 5 ayat 31. Ini ayat kalimat yang sama itu ditulis dalam empat kitab. Ya, kitab Kejadian, kitab Matius, Markus dan Efesus. Itu mencatat apa tujuan daripada sebuah pernikahan. Ya, pernikahan itu untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita. Jadi saudara, tujuannya itu untuk kesatuan. Maka saudara, karena itu tidak boleh ada perceraian dalam kekristenan. Ya. Tujuan ini saudara berbeda dengan tujuan-tujuan umum. Berbeda dengan tujuan-tujuan pernikahan dalam agama manapun. Tujuan saudara pernikahan dalam Kristen itu untuk membangun kesatuan. Ya, jadi Kila dan Diana hari ini menikah itu artinya bersatu. Ya, itu tujuannya. Jadi harus tahu tujuannya itu untuk membangun kesatuan di antara pria dan wanita. Kalau tidak ada tujuan ini saudara, berarti tidak jelas apa itu pernikahan. Nah, banyak orang kan menikah tapi tidak tahu tujuannya adalah untuk membangun sebuah kesatuan. Kesatuan ini saudara harus berakhir sampai pada kita dipanggil oleh Tuhan, berakhir oleh karena maut. Ya. Jadi nggak bisa diakhiri dengan hanya misalnya di rumah tidak ada garam. Ya. Atau misalnya karena seorang pasangan kita laki-laki misalnya sakit lumpuh misalnya, atau saudara tidak bisa cari uang, lalu istri berinisiatif, udah bercerai saja. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan tujuan saudara. Tujuan utama adalah untuk membangun kesatuan. Berarti orang yang menikah itu dia harus tahu prinsip ini. Dia harus tahu tujuan ini, bahwa pernikahan itu tujuannya untuk kesatuan. Makanya saudara, dalam kekristenan itu tidak diperbolehkan perceraian. Halo, amin? Ya, berarti siap menikah itu artinya siap bersatu. Siap menikah artinya siap untuk tidak bercerai. Apapun resikonya, apapun masalahnya. Ya. Halo, ada amin semuanya? Amin. Jadi saudara, pernikahan itu bukan main-main. Bukan misalnya kita seperti mau pergi ke pasar Bambu Kuning, kita bisa pilih-pilih sepatu atau pilih baju. Kalau nggak cocok bisa dibuang, atau tidak cocok bisa dikembalikan. Nah, kalau ini saudara nggak bisa. Kalau udah menikah nanti lalu Kila misalnya udah nggak cocok, ya udah kembalilah pada orang tuamu. Nggak bisa. Ya. Jadi artinya pernikahan itu tujuannya untuk membangun kesatuan. Jadi ini tanggung jawab kita saudara. Kalau saudara sudah menikah, tanggung jawab saudara jaga kesatuan. Karena itu tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, banyak orang tidak mengerti tujuan ini, akhirnya mereka bubar di tengah jalan. Ada orang baru 2 jam menikah, udah bubar. Baru 2 jam menikah, ya, langsung saudara bubar. Istrinya ngambil golok, lalu ngejar suaminya. Suaminya langsung lompat lewat pintu jendela, lari terbirit-birit.
Ya, seperti ketakutan melihat setan. Padahal istrinya itu bukan setan. Baru 2 jam. Ya, jadi kalau menikah itu artinya siap untuk bersatu selama-lamanya sampai maut memisahkan. Ya, karena pernyataan kalimat ini itu ditulis dalam kitab Kejadian, yang ditulis dalam kitab Matius, Markus, dan Efesus. Itu dasarnya. Ya. Tujuannya saudara, untuk apa ada pernikahan? Untuk membangun kesatuan. Ya. Kesatuan itu apa? Saudara, kesatuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa melalui pernikahan, perhatikan ya, saudara, 1. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya. Ya. Saudara laki-laki akan meninggalkan orang tuanya. Yang kedua, bersatu dengan istrinya. Jadi pertama dia tinggalkan orang tua. Ya, makanya orang tua ini harus rela kalau mau anaknya menikah. Ya. Bapak udah rela ya Pak ya? Udah rela. Ibu juga udah rela. Ya, artinya siap ditinggalkan kan? Ya, memang menyedihkan sih sebenarnya ini kalau kita ditinggalkan begitu. Ada orang-orang nggak mau menikah karena dia nggak mau meninggalkan orang tuanya. Dia lebih senang dekat sama orang tuanya daripada mau menikah. Ada juga begitu. Ya, ada juga kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu nggak rela kalau anaknya menikah. Dia seperti apa saudara? Karena tidak enak kalau ditinggalkan. Nah saudara, pernikahan itu saudara, itu adalah di mana seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya. Kedua, bersatu dengan istrinya. Ketiga, suami istri itu menjadi satu daging. Dan keempat, dipersatukan Allah di dalam pernikahan. Ya. Jadi saudara, jadi kesatuan itu saudara, ya ditegaskan di mana seorang laki-laki meninggalkan orang tua. Artinya saudara, bagi laki-laki itu yang utama itu istrinya, bukan orang tua lagi. Ya. Artinya siap meninggalkan ayah dan ibu. Bagi kita, kalau sudah menikah, orang tua bukan nomor 1, itu harus bisa diterima. Ya, orang tua yang terlalu mengintervensi anaknya yang sudah menikah itu nggak bagus. Karena sebenarnya itu sudah lepas. Ketika orang itu menikah, kita sudah lepas dari orang tua. Kita sudah menjadi satu, ya, dengan pasangan kita. Jadi kita nggak boleh lagi bergantung pada orang tua. Ya. Orang yang menikah itu artinya dia udah lepas dari ketergantungannya terhadap orang tua. Dia sekarang mau membangun sebuah kehidupan bersama dengan istrinya. Ya. Jadi ini harus direlakan. Makanya orang-orang tua kalau ada masalah terhadap anak-anaknya yang sudah menikah, jangan ikut campur. Banyak kadang-kadang orang tua kadang-kadang mau ikut campur. Saya tidak rela anak saya diperlakukan begitu. Saya aja tidak pernah menyentuh dia dengan 1 jari. Malah suamimu ini bukannya 1 jari, 5 jari. Makanya banyak orang kan bernyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah kenapa? Ya karena nggak tahan. Saudara, orang tua biarkan. Paling Anda berdoa dari jauh. Mereka harus mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga itu untuk membangun hidup rumah tangga begitu. Ya, jadi orang tua nggak boleh mencampuri. Ya, ada kadang-kadang sampai orang tua mencampuri ikut di dalam. Ya, nggak boleh, saudara itu jaga. Kalau sudah menikah, demikian juga dengan pasangan yang menikah, jangan lagi bergantung sama orang tua. Ada masalah, jangan langsung, telepon bapak, telepon ibu, nggak boleh lagi. Saudara harus diam-diam bersama dengan pasanganmu menyelesaikan masalah Anda. Ya, ini harus jelas ya, amin. Amin. Jadi nanti kalau udah menikah ini jangan lagi ada yang campur tangan. Ya, bukan berarti memutuskan hubungan orang tua, tidak. Ya, tetap orang tua kita hargai, kita hormati, tapi bukan lagi saudara dalam sisi hubungan. Sekarang pasangan laki-laki itu dia harus lebih erat dan lebih utama. Jadi yang utama bagi seorang yang menikah itu adalah istrinya, bukan lagi orang tua. Makanya dikatakan meninggalkan ayah dan ibu, ya, dan bersatu dengan istrinya. Makanya saudara, waktu misalnya saya menikah, setelah menikah itu kan ada masalah di antara kami, saya sama istri. Oh saudara, istri pergi dari rumah.
Tapi saudara puji Tuhan, nggak melapor ke keluarga. Saya tanya pada keluarga, ada istri saya nggak di sana? Kalau ada, pulangkan. Tapi rupanya nggak ada. Rupanya malah dia pergi ke gereja, katanya lalu berdoa di sana. Jadi bukan melapor ke orang tua. Jadi kalau ada masalah itu bukan melapor ke orang tua, melapornya kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan melaporkan sama orang tua kalau ada masalah, saudara. Diam-diam doakan sama Tuhan, bicarakan dengan baik dengan pasangan, selesaikan masalah dengan benar. Ya. Jadi saudara, kesatuan itu ditegaskan dalam 4 tadi. Ya, seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Ketiga, suami istri menjadi satu daging. Dan keempat, dipersatukan Allah di dalam pernikahan. Ya. Nah saudara, tujuan dari pernikahan itu ada 5. Yaitu tadi pertama, kesatuan menjalin persahabatan. Ya, jadi membangun hubungan, persahabatan. Harus belajar, seorang suami, seorang istri yang baru menikah, belajar bagaimana membangun hubungan yang baik terhadap pasangan kita. Itu untuk apa? Itu untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesatuan. Kesatuan tidak akan pernah terjadi kalau tidak bisa menjalin hubungan yang baik. Ada istri-istri yang tidak bisa membangun persahabatan dengan suaminya. Ya, saudara, kalau istrinya sudah marah, bisa sebulan gak omongan. Ada tuh, saudara istri begitu. Gak ngomong kalau ada masalah. Didiamkan selama sebulan. Kadang ada sampai setahun. Kadang sampai ada juga yang pisah ranjang. Istrinya tidur di sana, suaminya tidur di kamar yang lain. Itu sebuah kesalahan. Karena tujuan pernikahan itu adalah kesatuan, membangun kesatuan. Jadi kalau ada masalah, selesaikan cepat-cepat. Jangan ada masalah, dibiarkan sebulan nggak selesai, dibiarkan setahun. Makanya banyak suami itu selingkuh. Kenapa suami-suami selingkuh? Karena istrinya dengan dia tidak ada komunikasi yang baik. Kalau komunikasi tidak ada, maka yang terjadi hubungan-hubungan yang seharusnya terjadi hilang. Sehingga akhirnya ada suami yang, saudara, main belakang. Ya. Ada kadang suami malah dia lebih dekat sama istri tetangga. Jadi saudara, kesatuan itu tujuan daripada kesatuan itu untuk membangun persahabatan satu sama lain. Jadi seorang pria, seorang wanita harus belajar bagaimana membangun sebuah hubungan yang baik. Ada suami karena nggak biasa berkomunikasi, ya, saudara sekali ngomong, istrinya itu langsung saudara ditendang perutnya sama kakinya. Sekali ngomong begitu saudara. Kenapa? Karena jarang ngomong, ya. Sekali ngomong langsung perut istrinya yang dihajar. Ya. Suaminya bilang begini, sekarang, ya, kita masing-masing lakukan apa yang Anda anggap baik. Saya melakukan apa yang saya anggap baik. Nah, ini rumah tangga seperti itu keadaannya. Nggak ada hubungan yang terbangun, nggak ada persahabatan yang terbangun dalam rumah tangga. Saudara, itu salah. Anda tidak tahu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk kesatuan. Kesatuannya bagaimana? Kesatuan yang, saudara, yang punya hubungan yang baik, membangun hubungan kesatuan satu sama lain. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menjaga, ya, dan saling tolong menolong. Makanya firman Tuhan berkata, tidak baik kalau kamu seorang diri saja. Kita butuh penolong, kita butuh pendamping. Ya saudara, betapa susahnya hidup kalau tidak ada penolong. Betapa sepinya hidup kalau tidak ada orang di samping kita. Ya, makanya kalau misalnya seseorang misalnya tidak punya istri, nah itu susah saudara. Apalagi kalau dia udah tua, nggak ada istrinya. Ya kalau jatuh, bangun sendiri. Kalau jatuhnya nggak bisa bangun-bangun, bagaimana bangun? Ya, jadi saudara, kita membangun sebuah persatuan dalam rumah tangga itu untuk membangun kesatuan di mana kita satu sama lain ada hubungan yang baik. Ya. Nah saudara, jadi tadi yang pertama kesatuan,
untuk membangun persahabatan. Ya. Bangunlah keharmonisan melalui komunikasi yang baik. Kalau ada masalah, jangan diamkan, selesaikan. Ya, saya bilang tadi ini yang bikin masalah itu kadang-kadang komunikasi yang kurang baik antara istri dan suami. Ya. Nah, saudara sebagai seorang suami harus menghargai, mencintai, menghormati, berkata-kata dengan baik terhadap pasangannya. Demikian juga sebaliknya. Kalau tidak terbangun komunikasi itu, tidak terbangun penghargaan, penghormatan satu sama lain, maka kesatuannya tidak terjadi. Berarti gagal dalam mencapai tujuan daripada pernikahan itu. Ya, jadi saudara, tujuan pernikahan dalam Kristen itu pertama untuk membangun kesatuan, ya, kesatuan di mana saling punya relasi yang baik, hubungan yang baik, ya, persahabatan yang baik satu sama lain. Ya, makanya misalnya pertikila kalau kemana, misalnya pulang terlambat, tidak seperti biasanya, ya harus ada komunikasi. Apalagi sekarang kan ada telepon, ada bisa di WA. Jadi saudara, komunikasi itu harus dijalin dengan baik. Ya, ada kadang-kadang saudara suami pergi sehari 2 hari, nggak tahu kemana, tidak ada laporan sama istrinya. Ya. Nggak ada pemberitahuan mau kemana. Saudara, bagaimana rumah tangga itu bisa membangun kesatuan? Nggak bisa. Jadi mulai dari komunikasi yang baik. Ya, bangun persatuan dengan menghormati satu sama lain, berkata-kata yang baik terhadap istri, terhadap suami. Ya, ada kadang-kadang istri yang tidak komunikasinya tidak baik terhadap suaminya. Ada kadang istri itu bilang gini, Allah, suami saya itu apalah, dia itu bodoh, nggak bisa apa-apa. Nah, itu kan menghina, saudara. Ya, itu menghina seorang pria, itu menghina seorang suami. Itu seharusnya kata-kata itu nggak boleh keluar dari mulut seorang istri. Nah, banyak kadang-kadang kita kan tidak menghargai pasangan kita. Ada seorang suami itu, istrinya di sini, saya di sini. Dia bilang sama saya, Om, istri saya itu mukanya itu lebih mirip setan, malah lebih parah dari setan katanya. Istrinya di situ. Ngomongnya begitu di hadapan saya, di hadapan istrinya. Saya lihat istrinya, wah cantik. Tapi suaminya bisa lihat seperti setan. Cantik, putih, tapi suaminya bisa melihatnya seperti setan. Oh, lucu begitu. Ya. Nah, saudara, harus ada hubungan yang baik. Ya, ini perhatikan ya, Kila dan Diana, supaya umur daripada pernikahan itu panjang, itu harus saling menghargai. Makanya saya bilang tadi, sebagai seorang suami dan sebagai istri yang baru menikah itu harus belajar bagaimana menghormati satu sama lain. Ini yang kadang-kala tidak ada di dalam pernikahan. Ya, nggak ada di dalam pernikahan. Ada kadang-kadang suami itu sekali ngomong, tuh dia manggil istri itu monyet. Monyet kau. Saudara, kok istrinya dibilang monyet padahal manusia? Terus aneh juga, kok dia menikah sama monyet? Kalau itu monyet, berarti dia secara tidak langsung kucing. Ya. Jadi saudara, ini perlu hati-hati dalam berkata-kata, karena kata-kata itulah dasar di mana setiap hari kita bisa membangun hubungan yang baik dengan istri, ya, suami. Jadi mari saling menghormati satu sama lain, ya, menghargai satu sama lain, berkata-kata yang baik satu sama lain. Harus belajar. Kita punya kebiasaan-kebiasaan ngomong di kampung mungkin dulu. Ada beberapa anak kemarin ngomong itu, saya ada di ruang tamu, mereka di depan. Terus satu orang bilang, woi kamu ini goblok banget. Saudara, saya langsung tegur, saya bilang nggak boleh ngomong kayak gitu sama temannya, bilang goblok itu nggak boleh. Ya, ada suami yang kadang begitu murah, dia berkata-kata istri itu goblok, blow on, bego. Itu nggak boleh ada di dalam mulut kita. Karena tujuan daripada pernikahan itu adalah membangun kesatuan. Halo, amin? Ya. Jadi mulai hari ini saudara, bapak-bapak yang selama ini tidak menghormati istrinya, saya anjurkan hari ini bertobat, mulai hargai istrimu. Amin?
Ya. Harus begitu. Demikian juga istri. Ini bukan hanya buat Kila dan Diana ini. Ini buat kita semua. Buat saya, buat saudara, buat Kila dan Diana yang menikah hari ini. Jadi harus kita bangun kesatuan dengan baik. Karena kalau tidak tercapai itu berarti bukanlah keluarga Kristen yang berhasil. Jadi berhasil itu kalau kita bisa capai tujuan. Dan tujuannya itu untuk membangun sebuah kesatuan. Kesatuannya bagaimana? Itu kesatuan yang punya hubungan, persahabatan, relasi yang baik, harmonis, dan utuh. Itu yang harus kita bangun di dalam sebuah pernikahan. Amin. Kila sama Diana siap? Siap? Diana siap? Atau ragu-ragu? Ya, nggak apa-apa kalau ragu-ragu kan belum masih bisa ambil keputusan untuk mengakhiri sebelum dipersatukan. Ya, saudara. Jadi yang pertama, kesatuan dalam membangun persahabatan. Ya, harus punya persahabatan, relasi yang kuat. Ini akan menjadi keluarga yang akan berhasil, menjadi keluarga yang berhasil. Yang kedua, saudara, ya langsung bagian kedua, oke, kesatuan untuk saling mengisi dan melengkapi. Ya, saudara, tujuan berikutnya yaitu kesatuan untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Saling mengisi atau melengkapi satu sama lain merupakan tujuan pernikahan Kristen yang berikutnya. Ya. Meski pada dasarnya diciptakan sama dalam hal derajat, hakikat, dan martabat, namun sejatinya wanita dan pria memiliki perbedaan dasar. Ya. Hal ini terjadi dan tertuang di dalam Matius pasal 19 ayat 4. Ini kata firman Tuhan Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sehingga pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan mengenai identitas diri. Kesetaraan yang seringkali digunakan tidak dapat dicampurkan dengan jati diri yang melekat pada wanita dan pria itu sendiri seperti psikologis, seksualitas, dan fisiologis. Nah saudara, maka dari itu Tuhan menginginkan pernikahan suci antara wanita dan pria biologis, sehingga pernikahan itu pernikahan dengan sesama jenis dan sebagainya menurut firman Allah bukanlah sebuah pernikahan, melainkan merupakan penyimpangan dari ketetapan Tuhan. Ya, jadi saudara, pernikahan itu jelas antara pria dan wanita. Ya, bukan sesama jenis. Nah, saudara, pria dan wanita ini ya itu untuk saling mengisi. Ya, untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, untuk saling melengkapi. Ya. Di dalam rumah tangga saudara, yang menjadi kepala itu adalah pria. Ya, itu dalam rumah tangga Kristen yang jadi kepala itu adalah pria dan wanita itu adalah seorang penolong. Ya. Nah, saudara, seorang wanita itu harus mengambil posisi yang di mana dia akan menolong suaminya dengan baik. Dia harus punya komitmen untuk menolong suaminya. Apa kekurangan suaminya, itu harus benar-benar dilakukan oleh seorang istri. Kalau saudara seorang istri akan terus-menerus mau menolong suaminya, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sehat. Sehingga tujuan daripada kesatuan itu bisa tercapai. Ya, jadi saudara perhatikan, pernikahan Kristen itu hanya memperbolehkan pernikahan pria dan wanita, bukan sesama jenis, dan pernikahan itu untuk saling mengisi. Ya, kalau sesama jenis nggak mungkin bisa saling mengisi karena mereka sejenis. Nah ini saudara berbeda, pria dan wanita itu yang disahkan oleh Alkitab pernikahan. Lalu saudara seorang pria dan wanita itu mereka harus saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan, bersama-sama bersatu padu untuk membangun sesuatu ke depan. Apa yang bisa dilakukan di dalam keluarga itu, baik rencana-rencana usaha ke depan, baik apa cita-cita ke depan untuk rumah tangga itu harus ya dilakukan dengan satu kesatuan di mana pasangan itu harus saling tolong menolong, ya, saling mengasihi, saling melengkapi. Oke saudara, yang ketiga, tujuan pernikahan yang ketiga adalah untuk saling menikmati.
Ya, saudara, perhatikan tujuan daripada sebuah pernikahan. Ya, pertama tadi apa, saudara? Untuk kesatuan dalam membangun persahabatan yang baik. Jadi bangunlah persahabatan. Yang kedua, saudara, untuk saling mengisi, melengkapi. Apa kekurangan pasangan kita, kita harus follow. Ya, bukan kita celak. Ada orang yang kadang-kadang mencela kekurangan suaminya atau kekurangan istrinya. Ya, kadang-kadang bukannya mencela, tapi kadang saudara mengingat keburukan-keburukan di masa dulu. Ya, sehingga makin lama pertengkaran pun makin menjadi-jadi dalam keluarga. Saudara, yang lama lupakan, bangun ya hubungan yang baik, persahabatan, terus bangun di mana kita saling melengkapi. Dan yang ketiga, saudara, rumah tangga pernikahan Kristus itu untuk saling menikmati. Jadi dalam rumah tangga itu seorang pria dan seorang wanita itu bisa membangun hubungan yang dimana saling menikmati. Itu harus dibangun. Ya. Saudara, tujuan pernikahan Kristen selanjutnya adalah untuk saling menikmati kesenangan dan kebahagiaan atau rekreasi. Ya. Jadi saudara, pernikahan itu perhatikan dirancang oleh Tuhan untuk tujuan kesenangan. Jadi bukan hanya asal menikah. Ya udah menikah. Saudara, salah satu tujuan daripada pernikahan itu untuk membangun kenikmatan, hubungan satu sama lain yang bisa saling menikmati. Ya. Itu merupakan rancangan Tuhan, dan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita ini harus dibangun. Ya. Itu harus dibangun dengan baik. Ya, itu harus dimana seorang pasangan itu harus berkewajiban membahagiakan pasangannya. Ya. Jadi rumah tangga itu dibangun bukannya sekedar membangun rumah tangga, tapi rumah tangga itu, saudara, tujuannya dibangun untuk pasangan itu saling menikmati. Ya. Makanya saudara, ya, misalnya di dalam rumah tangga ada masalah, saudara, masalah itu jangan dihubungkan dengan masalah hubungan untuk saling menikmati. Ya, saudara, itu harus, kalau ada masalah dijauhkan, sehingga hubungan-hubungan yang saling menikmati ini, saudara, itu terus-menerus bisa terjadi. Saya melihat rumah tangga yang tidak harmonis, saudara, mereka senangnya berantem. Ya, pernah ada suami bilang, saya tidak pernah dilayani oleh istri selama berapa bulan? Selama 3 bulan. Bayangkan seorang pria ya, yang selama ini dia bisa menikmati kesenangan bersama dengan istrinya, sekarang 3 bulan harus libur, cuti dulu. Bagaimana seorang pria bisa bertahan selama 3 bulan? Bisa ngambil cuti begitu? Ya. Makanya Alkitab berkata seorang suami istri itu nggak boleh saling menjauh. Karena firman Tuhan berkata, karena kita bisa dibakar oleh hawa nafsu. Ya, jadi harus menjaga hubungan di mana bisa membangun kebahagiaan, kenikmatan secara terus-menerus, ya, sehingga satu sama lain bisa menikmati kebahagiaan. Ya, jadi saudara, makanya kadang-kadang saya bertanya kepada pasangan yang kadang-kadang suaminya di sana, tinggal di sana, istrinya tinggal di sana. Saya bilang, bagaimana kalian bisa begitu? Bertemunya hanya sekali-sekali. Ya, saudara, ini harus dijaga. Hubungan ya suami istri dalam hal saling menikmati itu harus terus-menerus dibangun. Bahkan sampai kakek-kakek, sampai opung-opung, sampai muka keriput, tetap harus dibangun. Hubungan kenikmatan bersama sebagai pasangan suami istri. Ya, kenikmatan pasangan ini tidak boleh dilakukan dengan hubungan yang bukan suami istri. Dilarang. Saudara, memang kalau ada orang berzina, ya, ada pria berzina, saudara, memang kan di hukum kita nggak ada orang masuk penjara karena berzina. Yang masuk penjara itu karena mencuri. Ya, kan lucu juga ya di negara kita itu nggak ada seorang pria berzina dihukum masuk penjara. Nggak ada. Padahal itu sebenarnya hukum yang harus dilakukan seharusnya. Melakukan hubungan dengan yang bukan istrinya, itu seharusnya bisa dituntut. Tapi anehnya di negara kita kayaknya nggak ada hukum itu. Tapi saudara, mungkin di negara kita nggak punya hukum itu. Ya, tapi saudara, kita punya hukum Tuhan. Kita harus bertanggung jawab ya dengan hubungan kita. Ya. Jangan sampai ada kenikmatan
kenikmatan seksual ya di luar pernikahan. Termasuk juga sebelum pernikahan tidak boleh ada hubungan seksual. Ini harus saudara jaga ya, sebelum saudara menikah jangan melakukan hubungan seksual, karena hubungan seksual itu hanya bisa diperbolehkan oleh orang yang sudah sah sebagai suami istri. Ya, saudara, jadi rumah tangga itu harus ya bertujuan, yaitu membangun saudara hubungan yang bisa saling menikmati, bisa saling membahagiakan. Oke, saudara, yang keempat ya. Saudara, tujuan daripada pernikahan yang keempat yaitu kesatuan untuk mendapatkan keturunan. Ya, saudara, dalam rumah tangga itu pada umumnya akan melahirkan ya anak-anak, akan melahirkan generasi-generasi. Ya, saudara, makanya ada pernikahan supaya ada melahirkan generasi-generasi berikutnya. Ya. Jadi, saudara, dalam pernikahan itu ya, saudara, seperti yang dikatakan Alkitab, dikatakan, perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 28. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 28 disebutkan bahwa Allah memberi manusia hak untuk beranak dan bertambah banyak. Ya, maka dari itu untuk menjalankan perintahnya, manusia harus terikat pada sebuah pernikahan terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Ya, jadi saudara, di dalam kitab Kejadian ya dikatakan, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Ya. Lalu saudara, nanti kita melihat ayat berikutnya dikatakan, dan beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi saudara, tujuan daripada pernikahan itu yaitu untuk membangun sebuah keluarga dalam satu kesatuan untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya supaya bertambah banyak. Jadi dalam rumah tangga itu, tujuan rumah tangga itu dibentuk untuk melahirkan keturunan, untuk membesarkan keturunan, untuk menjaga anak-anak, memelihara mereka di dalam Tuhan. Jadi bukan sekedar menikah. Ya, banyak orang menikah lalu melahirkan anak, lalu anaknya dibiarkan besar begitu tanpa pembimbingan orang tua. Ya, jadi nanti kalau kita udah menikah, kalau udah punya anak, anak itu harus dijaga baik-baik. Karena anak itu tanggung jawab yang diberikan Tuhan pada kita. Ya, ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya besar-besar tanpa menyatakan tentang kebenaran Tuhan kepada mereka. Sehingga nanti banyak orang anak itu udah besar, sehingga mereka tidak tahu siapa itu Tuhan. Saudara, dalam rumah tangga itu yang paling utama, kalau sudah punya anak, saudara, rumah tangga itu harus membesarkan anak-anak itu di dalam Tuhan. Yang paling utama, memberikan pengajaran tentang siapa Tuhan, memberikan pengajaran tentang keselamatan. Ya, makanya di tempat ini, saudara, kami pagi-pagi di sini, ya, kami anak-anak panti asuhan di sini itu ngumpul itu biasanya jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu saudara kita berdoa, habis itu firman Tuhan disampaikan. Jadi setiap pagi itu firman Tuhan kita dengarkan. Ya, di dalam rumah tangga Kristen hari ini firman Tuhan jarang disampaikan. Ya, yang banyak disampaikan di dalam rumah Kristen hari ini nonton TV. Ya, sinetron. Ya, firman Tuhan tidak disampaikan. Maka anak-anak kita nanti kalau udah besar pasti tersesat. Makanya banyak yang narkoba, banyak yang nakal, banyak yang korupsi. Kenapa? Karena di dalam rumah tidak pernah memberikan pengajaran yang benar. Saudara, rumah itu adalah sekolah bagi anak-anak untuk mendapat pelajaran tentang siapa Tuhan. Halo, ada amin? Ya, jadi jangan hanya berkeluarga begitu, lahirkan anak-anak, belum besar sudah lepas tanggung jawab. Saudara, tanggung jawab utama bagi yang berkeluarga, bagi yang punya anak, anak-anak itu harus benar-benar dibesarkan di dalam Tuhan. Martin Luther berkata begini. Ya, saudara, Martin Luther berkata begini, orang tua yang tidak membesarkan anaknya dengan memperkenalkan Tuhan kepada mereka, itu adalah orang tua yang jahat. Itu Martin Luther berkata begitu. Mengerikan, saudara. Kalau anak-anak besar tanpa pengenalan akan Tuhan. Makanya di rumah itu harus ada pembelajaran firman. Sayangnya, saudara, orang-orang Kristen hari ini tidak pernah mengajarkan anaknya tentang Tuhan.
Hanya kadang-kadang di sekolah minggu saja. Padahal di sekolah minggu kan hanya sedikit dapat pengajaran. Saudara, orang tua harus bertanggung jawab membangun anak-anak di dalam Tuhan dengan mengajarkan kebenaran kepada mereka. Apalagi sekarang pengajaran kan banyak yang sesat, saudara. Pengajaran di mimbar-mimbar gereja hari ini sesat luar biasa. Kalau kita tidak menyampaikan kebenaran yang benar kepada anak-anak, habis banyak anak-anak kita. Mereka akan menerima banyak ajaran-ajaran sesat. Maka saudara harus benar-benar hari ini orang tua itu harus bertanggung jawab. Jadi untuk itu maka orang tua pasangan yang baru itu harus benar-benar mempersiapkan diri. Sebelum anak-anak dilahirkan, persiapkan diri untuk nanti anak-anak itu bisa mendapatkan pengajaran dari kita sebagai orang tua. Amin, saudara. Ya, ini ingat untuk Kila dan Diana. Ya, kasihan kalau anak-anak besar tanpa kenal Tuhan, mereka pasti akan binasa. Untuk apa anak-anak dibesarkan tapi matinya nanti masuk neraka? Apa itu bukan sesuatu yang resiko besar? Kita melahirkan anak tapi mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak kenal keselamatan. Ketika nanti mereka mati, ya orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak kenal keselamatan pasti akan kehilangan keselamatan. Pasti nanti matinya selama-lamanya di neraka. Makanya seperti saya, saudara, ya saya berusaha setiap pagi itu mengajarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Allah kepada anak-anak. Ya. Amin, saudara. Ini penting ya, saudara. Jadi kita orang tua harus memberi perhatian yang besar buat anak-anak kita supaya anak-anak itu menjadi keturunan-keturunan ilahi. Menjadi keturunan-keturunan Allah, bukan jadi keturunan iblis. Ya. Karena nanti saudara perhatikan, pada suatu saat nanti ketika Yesus datang, ya kali kedua dia akan datang, saudara, dia akan mengumpulkan semua orang yang percaya dan itu akan tinggal bersama-sama dia selamanya di dalam sorga. Ya. Makanya Yesus pernah berkata kepada para muridnya, dia katakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah beres, sudah selesai, aku akan kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, yang pernah berkata seperti itu hanya satu di dunia ini. Hanya satu manusia yang pernah berkata seperti itu adalah Yesus. Mungkin saudara bilang, Yesus itu siapa? Kan manusia biasa. Saudara, Yesus itu bukannya manusia biasa. Pelajarilah, saya mau katakan, Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Dia memang manusia suci. Dia lain dari seorang perawan. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, dia bukan hanya manusia. Dia juga adalah Allah yang dari sorga turun jadi manusia. Ya. Dan saudara sebagai manusia, dia menjadi manusia sempurna, taat, tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pada waktu itu hukumnya adalah hukum Taurat. Tidak ada pelanggaran yang dia buat. Karena itu saudara, dia menjadi perwakilan manusia. Ya, karena yang paling berkenan kepada Allah secara manusia adalah hanya Yesus. Dan karena Yesus sebagai manusia berkenan pada Allah, maka kita yang percaya kepada Yesus yang hidup sempurna tadi, tidak pernah melakukan kesalahan, itu saudara menjadikan kita yang percaya melalui Yesus ini, yang percaya pada Yesus ini, menjadi orang-orang yang berkenan pada Allah. Makanya kenapa kita disuruh percaya pada Yesus. Ketika kita percaya pada Yesus, itu artinya kita menjadi orang-orang yang berkenan pada Allah. Selain Yesus menjadi orang manusia yang berkenan pada Allah, dia juga, saudara, dia datang ke dalam dunia bukan hanya menjadi manusia sempurna, tapi dia juga mati di kayu salib. Ada orang bilang Yesus itu nggak mati di kayu salib. Saudara, yang benar Yesus mati di kayu salib. Itu benar. Kalau ada orang bilang Yesus tidak mati di kayu salib, itu bohong besar. Kenapa saudara? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kitalah yang harus mati untuk menanggung dosa-dosa kita sendiri. Hanya kita yang harus tanggung. Tapi karena Yesus telah mati di kayu salib, dosa kita dibayarkan oleh dia semua. Sehingga orang yang percaya pada Yesus itu pasti selamat. Nah, ajaran ini harus disampaikan kepada anak-anak. Ya, orang tua harus menyampaikan berita ini secara jelas kepada anak-anak. Kalau anak-anak tidak jelas, tidak menerima ajaran ini, mereka akan kehilangan jalan keselamatan. Dan mereka akan nanti binasa, mati, masuk neraka. Untuk apa melahirkan banyak anak-anak yang mati akhirnya masuk neraka? Kan kasihan. Ya. Saudara, masalah keselamatan itu perhatikan baik-baik, ini bukan masalah agama. Saudara, sebenarnya saya mau katakan agama Kristen, agama manapun itu sama saja. Saya mau katakan agama itu tidak bisa menyelamatkan.
Yang bisa menyelamatkan, yang bisa hapus dosanya satu, yaitu Yesus. Yesus itu bukan agama. Yesus itu bukan pembawa agama Kristen di dunia ini, bukan. Dia datang untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada dia. Nah, ini yang kita pegang erat-erat. Bukan karena saudara agama Kristen lalu Anda bisa masuk surga. Tidak. Yang membuat saudara dan saya masuk surga itu adalah karena Kristus telah membayar dosa-dosa kita itu di atas kayu salib. Nah saudara, yang selanjutnya bagian kelima, tujuan kenapa ada rumah tangga itu dibangun. Saudara, untuk membangun kesatuan di mana, perhatikan baik-baik, di dalam rumah itu bisa menampakkan ya citra dari Allah. Jadi kita ini gambar-gambar Allah. Ya, manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu tidak kelihatan, tapi manusia sebagai anak-anaknya di bumi itu bisa menyatakan Allah di dalam rumah tangga itu. Jadi rumah tangga itu dibangun untuk menjadikan itu menjadi citra Allah. Jadi saudara, rumah tangga kita ini bisa menyatakan Allah kepada dunia. Cara hidup keluarga kita itu bisa menyatakan Allah kepada dunia. Makanya saudara, rumah tangga itu bukan sekedar rumah tangga, tapi rumah tangga itu dibangun supaya kita memperlihatkan kemuliaan Allah di dalam rumah tangga itu. Jadi bukan yang sekedar bangun. Saya mau katakan saudara, supaya saudara menjadi rumah tangga yang berhasil, harus saudara tahu apa itu tujuan dalam pernikahan. Ya, tujuan pernikahan itu bukan sama dengan tujuan-tujuan orang di dunia atau tujuan-tujuan dari agama manapun. Saudara, tujuan pernikahan Kristen itu sangat berbeda dan sangat unik. Makanya ini perhatikan 5 tujuan ini, bangun 5 tujuan ini, capai 5 tujuan ini supaya menjadi keluarga yang berhasil. Halo, amin? Ya, harapan